Kalau kalian ada nonton tutorial rakit PC gua, kalian pasti tahu merakit PC sendiri itu terkadang agak sedikit ribet. Nah, gue baru aja nih dapet PC yang speknya itu udah di-approve oleh Nvidia menjadi Studio PC yang langsung dirakit sama authorized partnernya Nvidia sendiri, COC Komputer. Dan kebetulan gue request langsung warna putih semua, nggak ada RGB. Dan ini juga bukan sembarang PC, tapi ini adalah GeForce RTX 40 series PCs built untuk kreator. Dan kalian bisa lihat di depan itu ada stiker GeForce RTX Studios yang cuma bisa didapetin di official Nvidia GeForce retailers. Nah, untuk speknya ini bisa dibilang unit yang gue dapat adalah spek yang paling basic untuk bisa dapetin gelar RTX Studios ya. Dan itu dia pakai colorful GeForce RTX 4060 Ti Ultra. CPU-nya pakai Intel Core i5 13400F. CPU cooler pakai Deepcool AK400 White. Motherboard itu ASRock Z790 Taichi Carrera. Memorinya itu pakai V-Color Manta Sky 32GB dengan kecepatan 6000 MHz. SSD-nya pakai Corsair MP600 Pro NH1TB generasi keempat. Power supply-nya pakai Corsair HX 1200 dan casing-nya itu pakai Deepcool CK560 White Edition. Tapi udah jelas kita bisa custom, kita bisa naikin lagi speknya, tapi kita nggak bisa turunin. Kita juga bisa pilih warna hitam semua kalau misalkan kalian mau. Bisa tinggal request langsung sama partner-partnernya Nvidia yang sudah authorized kayak tadi COC Komputer. Kita juga langsung diinstalin kayak Nvidia Studio Drivers, Nvidia Broadcast, Nvidia Canvas. Semuanya itu yang gue bakal jelasin lagi nanti. Dan Windows 11 juga udah diinstalin langsung di sini. Jadi kita tinggal langsung pakai aja. Dan yang gue seneng mereka juga kasih kita custom cable yang serasi sama estetik build-nya ini. Ini putih semua, mereka juga pakai kabel yang putih. Mantap. Jadi GeForce RTX Studio PC ini tuh didesain untuk para content creator ya, yang kerjaannya mungkin butuh banyak rendering, banyak editing, dan lain-lain itu. Dan Nvidia Studio Driver itu adalah salah satu pilihan driver yang kita bisa download ya. Ada Game Ready Driver, ada juga Studio Driver yang lebih cocok untuk pekerjaan editing. Dari segi performance sih mereka nggak terlalu ada beda antara dua driver tadi ya, tapi Studio Driver itu bakal lebih stabil dan lebih efisien untuk di aplikasi-aplikasi editing. Di Adobe Premiere Pro dengan tes video 5 menit 4K, waktu ekspornya itu cuma di 3 menit 19 detik aja. Dan untuk editing foto di Adobe Lightroom, import 50 foto RAW cuma 44 detik aja dan ekspornya itu di 38 detik. Untuk 3D rendering pakai Blender dan BMW Test, CPU rendernya itu bisa di 2 menit 41 detik, tapi untuk render pakai GPU-nya itu cuma di 16 detik aja. Dan ada satu lagi pilihan untuk ngerender pakai optics ya, yang memang kebetulan cuma bisa di VGA-nya RTX series doang, dan itu lebih cepat lagi, cuma di 10 detik doang. Keunggulan lain pakai Nvidia juga ada yang namanya Nvidia Canvas, Broadcast, dan Omniverse. Untuk Nvidia Canvas, ini mind-blowing banget sih menurut gue ya. Kita bisa mengubah coret-coretan kita menjadi gambar landscape yang realistik. Dan ini semuanya ditenagai oleh AI dan GPU Nvidia RTX. Dan gambarnya kita juga bisa ubah-ubah lagi scenery-nya. Dari mau sunset, mau di hari siang-siang atau agak malam, itu semuanya bisa. Habis itu ada Nvidia Broadcast yang bakal bikin conference call kita misalkan ke klien atau ke siapapun itu bakal kelihatan lebih profesional. Ada fitur noise dan echo removal yang straight to the point aja, ini bakal ngilangin background noise pas kita lagi video call. Selain audio, ada juga yang untuk noise video. Jadi kalau studio kita misalkan kurang terang, mungkin nggak punya lampu streamer kayak gini kan ya, bisa dibantu untuk turunin video noise-nya dan naikin kualitas kamera kita. Fitur lain ada virtual background yang bisa manipulasi background video kita tanpa perlu kita edit-edit lagi atau misalkan pakai green screen gitu. Tinggal beberapa klik doang dan kelar. Ada juga auto frame yang bakal ngikutin mata kita di video, jadi pastiin kita itu tetap kelihatan di tengah dan rapi. Fitur terakhir itu adalah eye contact. Jadi itu bakal pastiin mata kita itu selalu kayak lagi lihat kamera gitu. Supaya kalau kita lagi presentasi misalkan sambil baca skrip, matanya itu tetap kayak lagi lihat ke kamera. Dan yang terakhir ada Nvidia Omniverse, dan itu secara singkat adalah sebuah 3D design platform yang menggabungkan berbagai macam 3D aplikasi dengan secara seamless untuk bikin alur kerja kita lebih efisien dan cepat. Dan udah jelas semua fitur itu cuma bisa didapetin di GPU-nya Nvidia RTX. Nah, gimana kalau kalian kayak gua, bikin konten juga yang butuh PC seperti ini, tapi juga main game? Apakah karena ini studio PC tiba-tiba jadi nggak bisa main game? Well,
Enggak, of course ini tetap bisa main game. RTX 4060 Ti ini sangat sweet spot untuk main game di resolusi 2K ya, tapi karena monitor gua di belakang ini cuman Full HD doang, jadi ya udah jelas ini sangat-sangat overkill. Main game di resolusi Full HD dan high settings itu nyaman banget, bisa sampai di 100-an FPS tanpa ada masalah sama sekali. Dan selain FPS-nya yang smooth banget, kita juga bisa nyalain Ray Tracing untuk dapetin lagi ekstra detail-detail di bagian reflection supaya gamenya itu kelihatan lebih imersif lagi. Dan berkat DLSS 3.0, walaupun kita nyalain Ray Tracing, frame-nya itu bakal tetap nyaman di 100-an FPS. Jujur aja ini fitur favorit gue dari GPU RTX series. Suhu PC ini juga aman banget. Emang PC itu hampir selalu punya suhu yang aman ya selama kita proper cooling. CPU di sini juga sebenarnya bukan yang butuh cooling gimana banget ya. Di sini maksimumnya cuma sekitar di 60 derajat pas lagi heavy load, dan untuk VGA-nya itu sekitar di 66 derajat pas lagi heavy load juga. Jadi kayak gitulah GeForce seri RTX 40 series Studio PC yang secara spek itu udah di-approve oleh Nvidia-nya sendiri. Makanya kita dapat stiker tadi tuh kan ya. Dan juga dirakit oleh partner yang sudah authorized oleh Nvidia-nya juga. Dan ingat, nggak semua partner itu punya PC spek dengan studio stikernya itu ya, by the way. Pokoknya PC yang udah ada stikernya itu bakal terjamin nyaman untuk para kreator seperti gua, dan gue yakin banyak juga dari kalian. Udah terjamin dengan komponen yang berkualitas juga, RAM yang udah pasti minimal itu 32 GB, VGA-nya udah jelas pakai RTX series, SSD yang udah pasti kenceng, PSU yang pasti reliable, dan lain-lain. Oke, kita juga ada promo code kalau misalkan kalian pengen check out sebuah PC yang mirip-mirip speknya sama di video kali ini. Tinggal pakai kode GEFO OCHA, itu GEFO OCHA ya. Dan semua link yang kalian butuhin gua bakal taruh di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.